Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Nah, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan Bu Mira, guru kelas 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rangkuman tema 7 PB1 sampai PB4 ya. Oke, kita mulai dengan materi matematika. Pada materi matematika kita akan menjelaskan pecahan 1/2 dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Kita lanjut. Kita mulai dari pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang mempunyai pembilang dan penyebut. Misalnya, terdapat satu buah donat, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian dari 2 bagian disebut 1/2. Jika membagi donat menjadi 2 bagian tidak sama, maka satu bagian tidak dapat disebut 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2 atau 1/2. Nih contohnya, donat utuh kita bagi menjadi 2, setengah dan setengah. Donat utuh kita bagi setengah. Yang gambar ini bukan setengah ya. Mengapa? Karena dia dibagi tidak sama besar. Nah, kita lihat lagi contohnya. Satu donat dibagi menjadi 2 bagian donat yang sama besar. Satu bagian ini donat dari 2 bagian donat. 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Nah, misalnya lagi ada pecahan, perhatikan gambar. 1/2, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4. Nah, kita lanjut dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pelajaran kita pada tema 7 adalah menggali informasi dari dongeng, binatang, fabel, tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua, menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Nah, kita mulai dari dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang benar-benar tidak terjadi. Ada 5 jenis dongeng. Yang pertama fabel, yang kedua legenda, yang ketiga mite, yang keempat sage, yang kelima parabel. Kita masuk dengan fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan para binatang. Kita lanjut dengan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua. Jenis-jenis kata sapaan. Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Contohnya, kakek, nenek, ibu, ayah, dan lain-lain. Yang kedua, kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Contoh, kamu, engkau, saudara, tuan. Yang ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Contoh, paduka yang mulia, yang terhormat. Yang berikutnya, kata sapaan yang diikuti nama orang, seperti Bapak Susanto, Ibu Amir. Nah, kita masuk dengan PKN. PKN materinya adalah menerima keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di sekolah. Kita masuk tentang pelajaran agama, tempat ibadah, kitab suci, hari besar. Kita mulai dari agama Islam. Agama Islam beribadahnya di masjid.
kitab sucinya Al-Quran, hari besarnya Idul Fitri. Kristen Protestan, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil, hari besarnya Natal. Kristen Katolik, sama ya, gereja, Injil, dan Natal. Buddha, tempat ibadahnya di wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari besarnya Waisak. Agama Hindu, tempat ibadahnya di pura, kitab sucinya Weda, dan hari besarnya Nyepi. Agama Konghucu, kitab tempat beribadahnya di Klenteng, kitab sucinya Sisu Wujing, dan hari besarnya Imlek. Kita masuk dengan SBDB, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Nah, nanti anak ibu perhatikan gambar ya. Ada keterangannya. K bunyi kuat, L bunyi lemah. Kita juga akan membedakan bunyi kuat dan lemah. Nah, perhatikan contohnya. Lihat gambarnya. Jika dua bunyi dibandingkan, maka bunyi pertama lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Nanti anak ibu coba praktekkan di rumah ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan orang lain. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.